Shalom. Terima kasih untuk waktunya, telah menyediakan waktunya walaupun kita lelah dalam pekerjaan kita. Tapi Bapak Ibu masih menyediakan waktu untuk saya. Tepuk tangan untuk gue. Oke, hari ini saya akan presentasikan mengenai budaya positif yang mendukung bagaimana supaya anak-anak itu lebih baik ke depannya, lebih bijak, lebih sadar diri. Jadi menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Jadi sini untuk pelaku utamanya adalah kita sebagai guru. Oke. Jadi untuk sebelum kita mulai, saya akan membacakan handout. Yang pertama, kita berdua dulu. Yang kedua, kita akan ada video. Kemudian kita menyanyikan Indonesia Raya. Kemudian presentasi. Tapi sebelum ada presentasi nanti saya buat SBK-nya berupa kanva ya. Jadi nanti Bapak Ibu akan saya bagi kelompok. Tapi kelompoknya berpencang aja Bapak Ibu. Yang penting suara hatinya yang paling penting. Oke? Kita akan mulai acara hari ini. Kita mulai dengan doa. Kita satukan hati dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat hari ini kalau menyertai kami Bapak. Kalian sebentar lagi saya akan memberikan presentasi mengenai budaya positif ya Bapak. Kiranya Kau berkati agar kami lebih baik lagi untuk melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan, lebih baik menjadi pelayan Tuhan, khususnya untuk mengajar terhadap adik kami Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke, kita akan mulai. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Jadi untuk budaya positif ini bukan hanya guru tapi ikut siswa, orang tua dan semua di lingkungan sekolah.
bagaimana budaya positif itu semakin meningkat. Jadi saya akan, tapi sebelum saya menjelaskan mengenai budaya positif, saya membagi kelompok dulu. Jadi saya mau membuat gambaran bagaimana sih untuk Bapak Ibu sekolah kedepannya, sekolah impian yang Bapak Ibu harapkan kedepannya agar anak-anak kita bisa lebih baik kedepannya. Jadi saya akan bagi kelompok. Saya sudah membagi link 4. Coba diperhatikan di grup Bapak Ibu. Link 4. Dan saya akan membagi kelompok untuk Bapak Ibu. Jadi untuk kelompok ini Bapak Ibu bisa menggambarkan sekolah impian anak-anak di masa depan. Bisa berupa lambang, bisa berupa gambar, bisa berupa kalimat motivasi untuk anak-anak. Jadi akan saya bukan membagikan nomor undian ya. Silakan dibuka kelompoknya. Silakan. Ini untuk SBD-nya biar Bapak Ibu semangat ya. Silakan. Silakan Ibu Kelsi. Silakan Mister. Saya bagi langsung ya biar cepat ya. Oke. Udah. Oke Mister, silakan. Link semuanya mungkin bisa 4 kelompok kali ya. Oke, di situ saya sudah bagi kelompok-kelompoknya ya. Miss May, kelompok 1 coba. Kelompok 1 siapa? Kelompok 1, kelompok kedua, kelompok ketiga. Jadi untuk masing-masing kelompoknya, Bapak Ibu menggambarkan sekolah impian bagaimana yang diharapkan siswa-siswa kita sekarang. Bisa berupa gambar, bisa berupa lambang, bisa berupa kata-kata motivasi. Silakan. Nanti satu persatu dari tiap kelompok saya akan menjelaskan apa sih sekolah impian itu, apa sih maksud daripada gambar itu. Silakan Bapak Ibu, semangat. Nomor 3, oke, depan. Nggak usah, masing-masing aja Bapak, Bapak. Masing-masing lewat apa ini. Oke. Sekolah impian yang bagaimana Bapak Ibu harapkan anak didik kita ke depannya untuk mendukung pembelajaran. Karena ini berkaitan dengan budaya positif yang akan kita ciptakan di sekolah ini. Bisa berupa gambar ya Bapak Ibu ya. Ini untuk memberikan semangat kita, motivasi kita. Oke, kelompok 2. Ayo semuanya, bagaimana apa sih gambarnya, bagaimana yang kita harapkan? Oke, learning is fun. Nanti kelompok 2 siapa sih hebat loh? Good. Oke. Kelompok 1, silakan. Ada masing-masing kelompoknya, Bapak Ibu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok. Linknya tuh yang mana ya? Linknya ada yang sampai kelompok 18 ya. Iya. Iya. Di proyek tadi ya. Ya di HMO Group. Iya. Yang panjang. Oke. Bisa berupa gambar. Oh, ini ya. Bisa berupa gambar, bisa berupa lambang, bisa berupa kalimat yang memotivasi Bapak Ibu guru untuk Oke, semangat ya Bapak Ibu. Kita mau melihat impian Bapak Ibu bagaimana ke depannya. Kelompok 1, ayo kelompok 1. Sekolah impian Bapak Ibu. Terus udah pikir dong katanya. Udah berisi. Oh, sudah. Udah bisa? Bisa? Silakan kelompok 1 belum ya. Berupa lambang, berupa gambar anak-anak lagi happy itu bisa loh. Bisa berupa kata-kata motivasi yang memberikan kita semangat untuk memberikan pembelajaran yang terbaik. Iya, nggak bisa. Bisa. Bisa.
Iya. Berupa gambar, berupa kata-kata, berupa lambang bisa. Jadi tujuan ini itu berhubungan dengan motivasi sih. Lingkungan budaya pasti. Ini sih masuk lagi nih halaman 2 halaman 2 sih. Oke, kita bisa ngomong ini. Proyek kita. Oke. Coba lah Setelah impian yang Bapak Ibu harapkan untuk anak didik kita yang tercinta. apa artinya kota? Iya, aku kan juga. Wow. Ini susah. Ini namanya diferensial, pembelajaran diferensial. Jadi pembelajaran itu harus hard. Makan HP ya. Bisa berupa gambar kok Bapak Ibu. Ini kelompok caranya. Oke, kelompok 2. You can if you think you can. Oke, dari Miss Elsie ya. Enggak. Oke, wow. Good. Bisa. Ini kata-kata yang membuat kita termotivasi. You can if you think you can. Anda bisa, jangan berpikir Anda bisa. Luar biasa ya, Mr. Ando ya. Ini calon bapak, ibu guru yang hebat. Bapak guru umat Kita dimampukan untuk bisa melakukan sesuatu pelajaran untuk siswa. Ayo, ini kelompok 2. Ini yang masih ada briefing ya, Mbak? Wow, bisa berupa lambang kok. Ini nggak bisa diperbesar, saya membesar ya. Oke, let's go. Saya bantu di sini ya, satu bantuan. Saya ikhlas membantu. Aku mau tunggu kukira dong cerita. Apa? Itu. Kenapa? Berupa apa? Pakai apa namanya? Pakai apa? Background gitu. Oh, oke. Yang bawah Waktunya 5 menit ya. Tinggal waktunya 2 menit. Mungkin ini saran dong? Boleh. Boleh ya. Gimana? Setuju yang kelompok 3? Kelompok Mister Anu siapa? Bisa Oke. Oka. You can if you think you can. Luar biasa yang Mister Anu ya. Oke, kelompok 1 siapa ya? Kelompok 1 ya? Agak susah ya? Kelompok 1 maksudnya ini apa? Oh, dihapus. Itu 01 tuh. Oke, silakan Miss Sofi. Gambar aja Miss Sofi. Iya, nggak bisa masukin gambar juga nggak bisa. Oke, waktunya tinggal 1 menit. Sekolah impian yang Bapak Ibu harapkan untuk anak didik kita. Oh itu, ada kelas, langsung gambarnya, upload gambarnya. Gambar aja Bu. Itu nambah itu bukan nambah gambar. Oh, Miss Sofi sama aja. Aku bantu. Geser sama. Ini ada tanda plus di situ. Terus ada set. Oke, kita tunggu kelompok 1 aja dulu ya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sudah selesai. Nanti kita sebelum kelompok 1 selesai kita ini kelompok siapa? Belum. Ini kelompok coba, kelompok 2. Kelompok 2 siapa Bapak Ibu? Belum. Silakan satu orang perwakilan untuk kelompok 2. Apa sih yang biar gimana? No activity. Silakan, Miss Andi ya. Silakan Miss Andi. Oke, learning is fun. Learning is fun itu sekolah impian yang kita maksudkan itu. Miss Andi yang ini ya? Ya, Oh ini. itu apa? Itu ya Pak? Miss Andi yang ini? Itu yang aksen. Yang ini? Oke, silakan Miss Andi. Kalau menurut saya, menurut kami, Ya. learning is fun itu menjadi sekolah impian kami itu akan terjadi ketika siswi dapat belajar secara enjoy. Setiap pelajaran yang mereka dapatkan, kemudian mereka dapat memilih apa yang mau mereka pelajari. Jadi selama ini kan yang kita tahu adalah terpaksa belajar matematika. Gitu. Iya, benar. Mereka kesulitan karena mereka harus belajar gitu. Tapi mungkin suatu hari
mereka bisa memilih gitu. Subjek apa yang mereka sukai yang mau mereka pelajari. Kemudian ini gambar ya. Siswa-siswi dapat diapresiasi apapun hasil yang mereka terima berdasarkan usaha mereka. Jadi selama ini kan kita mengapresiasi hanya hasil ya. Nilai 100 itu dibangga-banggakan, giliran yang nilainya jelek dibilang bodoh gitu. Padahal tidak ada anak yang bodoh, tapi setiap anak itu unik. Jadi kita harus mengapresiasi setiap apapun yang mereka lakukan. Mungkin di satu sisi, di satu bidang mereka tidak bisa, tapi di bidang yang lain mereka masih memiliki bakat yang lain, kemampuan yang lain yang lebih baik. Oke, luar biasa nih Sandi ya. Dari tambahan tadi, luar biasa yang dari Sandi dari kelompok 2 pembelajaran itu harus lebih fun ya Sandi ya. Jadi anak-anak itu lebih senang untuk belajar dan menjadikan rumah sekolah itu menjadi rumah yang kedua. Terima kasih Miss Sandi. Untuk yang ini, kelompok yang ketiga, Mister silakan. Baik, salam untuk kita semua. Halo. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. You can, if you think you can ini merupakan motivasi saya dari sejak SMA. Wow. Ya, dari seorang guru bahasa Inggris memberikan motivasi bahwa you can, if you think you can. Anda bisa jika Anda berpikir Anda bisa. Dari situ kata kuncinya itu adalah percaya diri. Percaya diri itu adalah salah satu modal. Nah, di dalam lingkungan sekolah berarti kita harus membangunkan mental peserta didik kita itu agar punya rasa percaya diri gitu. Jangan misalnya ketika mengikuti dalam pembelajaran itu mungkin ada siswa yang aktif, ada siswa yang kurang aktif. Nah, dari situ dari pihak guru kita harus memberikan motivasi kepada mereka agar lebih percaya diri dalam memberikan argumentasi atau pendapat. Pada saat itu saja, terima kasih dan kembali. Terima kasih Mister. Luar biasa ya, kita menumbuhkan kepercayaan diri terhadap siswa kita sendiri. Oke, good. Kelompok yang ini kelompok berapa ya? 3. Kelompok 3 silakan. Kelompok 3 siapa ya? Minta Bapak Ibu. Kelompok 3. Kelompok 1 mana ya? Ada lagi nggak kelompok yang lain? Udah nggak ada ya? Oke. Jadi untuk gambaran yang menewaskan ini itu gambaran mengenai bagaimana kita meningkatkan budaya positif yang ada pada sekolah kita. Bukan hanya pembelajaran, mungkin sikap yang datang daripada siswa kita sendiri. Mungkin sikap itu bukan karena penghargaan, bukan karena hukuman, tapi bagaimana siswa itu sadar untuk melakukan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Contohnya, kalau dalam pembelajaran, dalam bagaimana mereka sadar lebih baik lagi ke depannya untuk masa depan mereka. Jadi benar-benar bukan karena faktor eksternal, tapi faktor dari dalam diri siswa itu sendiri. Oke, yang pertama, saya akan membahas mengenai budaya positif. Budaya positif dalam sekolah itu harus ada namanya perubahan paradigma. Dari segi pembelajaran, dari semua lingkungan, ada kerjasama antara orang tua, guru, dan siswa, dan semua penghuni di sekolah ini. Dan yang saya thought dari budaya positif ini adalah yang pertama, keyakinan kelas, yang kedua, segitiga restitusi, dan keempat, kegiatan pembiasaan dan keteladanan. Yang pertama, budaya positif itu apa? Itu nilai keyakinan atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada siswa. Itu artinya ya Bapak Ibu ya. Kemudian berkembang menjadi pribadi yang kritis, yang kedua berhormat dan bertanggung jawab. Inilah yang sekarang kita butuhkan dari siswa kita sekarang. Jadi sekarang kita membutuhkan siswa yang benar-benar dari dirinya sendiri. Bagaimana mereka menjadi pribadi yang kritis, berhormat dan bertanggung jawab dengan beberapa langkah. Yang pertama, mungkin kemarin susah ada cara membuat keyakinan kelas yang susah ya. Jadi keyakinan kelas ini akan berhubungan dengan segitiga restitusi. Kemudian kegiatan pembiasaan dan keteladanan. Yang pertama keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu sebagian ada di kelas mengenai rule ya. Contohnya misalnya sih ya, rule of class action. Oke, ada ya. Tapi keyakinan kelas ini kita mendiskusikan dengan siswa. Jadi siswa itu benar-benar sadar melakukannya. Kemarin untuk kelas 8A, kami melakukan namanya kesepakatan kelas. Jadi kami musyawarah dengan kelas 8A, apa sih kesepakatan kelas yang bisa mereka laksanakan. Tapi datangnya dari mereka sendiri. Yang pertama, kemarin dari ESEK, menghargai miss. Jadi
siswa, akhirnya kami menemukan yang pertama menghargai teman dan guru. Jadi orang itu menjabarkan apa sih yang menghargai. Jadi keyakinan kelas itu datangnya dari kita, dari siswa, musyawarah semuanya, agar mereka melaksanakan keyakinan kelas itu dengan baik. Yang kedua, untuk kelas 8A kemarin melakukan piket. Jadi datangnya dari siswa sendiri. Harus melakukan piket sesuai dengan petugasnya dan banyak lagi. Nanti mungkin saya akan memberikan contoh keyakinan kelas dan mungkin nanti Bapak Ibu bisa melakukan keyakinan kelas di kelas. Musyawarah dengan siswa-siswa, apa sih keyakinan kelas yang perlu kita patuhi agar pembelajaran ini belajar dengan aktif dan anak-anak bisa loh menentukan keyakinan kelasnya. Dan begituan kemarin ada bermasalah Isaac ya, dengan siapa yang sebenarnya Isaac ya, dengan Muslan ya, menyebutkan nama orang tua, dan saya melakukan keyakinan kelas itu dan Isaac tahu itu aturan apa keyakinan kelas itu yang kita laksanakan di kelas. Jadi yang pertama dari anak itu adalah menghargai teman dan guru. Itu yang pertama ya. Yang kedua, menghargai itu tidak membuli, tidak menyebutkan nama orang tua, menghargai semuanya. Yang kedua, piket kebersihan. Itu datang dari anak-anak ya. Yang ketiga, membayar uang kas tepat pada waktunya. Nanti saya akan berikan contoh mengenai keyakinan kelas. Jadi mungkin nanti keyakinan kelas seperti di kelas Chelsea ya. Langsung diindikan yang Chelsea ya, ini ya. Benar ya. Langsung, tapi bukan keyakinan kelas tapi rule, masih peraturan yang di Chelsea ya. Itu peraturan itu dari mana? Bisa beritanya dari mereka atau dari Chelsea? Oke, berarti bisa ya misalnya ya. Kesepakatan kelas itu harus ada kesepakatan antara siswa dengan guru. Jadi dari kesepakatan kelas ini kita akan bisa melakukan tindakan bagaimana yang bisa kita lakukan terhadap siswa. Yang pertama, contohnya nih, kalau siswa ada melakukan pelanggaran, Bapak Ibu melakukan apa? Contohnya tidak membawa buku, yang kedua tidak menyebutkan kata-kata yang tidak senonoh, membuli temannya, apa yang Bapak Ibu lakukan? Kenapa Pak? Gimana? Nilainya dikurangi, Miss. Nilainya dikurangi, oke, dari Bapak. Siapa lagi? Punishment. Yang ketiga, ada lagi? Konsekuensinya. Oke. Dari keyakinan kelas ini mungkin kita akan melakukan beberapa cara yang benar-benar membuat siswa itu sadar sendiri. Bukan karena hukuman, bukan karena penghargaan, tapi dari siswa itu sendiri. Yang pertama, contohnya nih, ya, segitiga restitusi. Jadi ini praktek segitiga restitusi ini dilakukan berdasarkan pelanggaran yang dilakukan oleh siswa terhadap kesepakatan kelas. Jadi inilah tindakan yang kita lakukan sebagai pendidik untuk menyadarkan siswa itu lebih baik lagi ke depannya. Yang pertama, cara-caranya ada 3. Bisa saya panggil nggak sebagai teman serandom? Boleh. Oke. Bisa bermasalah nih, mau bully temannya. Jadi kita menggunakan segitiga restitusi. Ada pun langkah-langkah. Silakan serandom. Beli rambut ya. Oke. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi langkah dasar ini adalah menstabilkan identitas. Jadi kita melihat anak itu bermasalah atau punya masalah, tapi kita jangan menjatuhkan dia lagi. Justru dia membuat kita sebagai guru menjadikan dia sebagai pemenang apabila dia bersalah. Karena banyak anak-anak itu melakukan kesalahan karena kebutuhan. Contohnya kebutuhan karena ingin kesenangan, karena kebutuhan karena pengakuan, banyak lagi. Jadi mungkin kita nggak tahu masalah siswa itu di rumah. Itu yang perlu kita pahami. Contohnya nih, untuk Mr. Rando, dia punya salah menyebutkan nama orang tua. Menyebutkan nama orang tua itu kesepakatan kelas ya, yaitu menghargai teman dan guru. Akhirnya setelah dia melakukan kesalahan, saya memanggil kesalahan berdua. Ini juga saya berpraktekkan Bapak Ibu, luar biasa pengaruhnya. Karena selama ini saya membuat pengaruh yang luar biasa. Contohnya kemarin di Via, sampai keluar air mata ya, karena saya salah memposisikan diri saya sebagai guru. Akhirnya anak-anak itu jadi ada rasa dendam sama saya. Tapi ketika saya belajar segitiga restitusi ini,
luar biasa pengaruhnya untuk anak didik kita. Kalau contohnya, saya mau Mister Ando nih. Jadi kita lagi santai Bapak Ibu bicara. Mister Ando, kamu tahu nggak berapa Ibu panggil ke ruangan ini? Yang pertama, dari Mister Ando. Kemarin kamu berbuat salah, ada suatu tindakan nggak sama teman kamu yang bernama ini? Ada. Apa? Menyebutkan nama orang tua. Jadi langkah yang kedua, kita membuat validasi tindakan yang salah. Kita membela dia, tapi bukan membela bagaimana ya? Kita menjadikan dia sebagai pemanglah. Jangan semakin kita menjatuhkan Mister Ando sebagai anak yang bersalah. Berbuat salah itu manusiawi. Asal kita bisa belajar dari kesalahan itu sendiri. Kemudian, bagaimana Mister Ando melakukan supaya memberikan perubahan yang lebih baik ke depannya? Kamu ingat nggak kesepakatan kelas yang kita sepakati? Langsung berhubungan dengan kesepakatan kelas. Karena kesepakatan kelas itu benar-benar sudah kita sepakati dengan siswa, dengan guru. Akhirnya saya menanyakan sama Mister Ando, masih ingat nggak kesepakatan kelas yang telah kita bicarakan atau kita sepakati yang kemarin? Tentang apa? Dilarang memanggil nama orang tua yang tidak hormat. Itu termasuk apa? Menghargai? Tidak menghargai. Kamu melakukan itu gara-gara apa? Kita menanyakan kebutuhannya Bapak Ibu. Dia melakukan itu gara-gara hal apa? Hanya hiburan untuk kesenangan dia sendiri. Ya kan Bapak Ibu ya? Dia senang tapi ada nggak korban? Ada nggak yang merasa tidak senang dengan sikap Mister Ando? Ada. Orang lain. Untuk melakukan itu apa sih yang kedepannya yang Mister Ando lakukan? Ya, Perubahan apa? tidak boleh lagi. Tidak boleh lagi dengan cara apa nak? Dengan cara membiasakan diri untuk tidak memanggil nama orang tua. Berarti menyepakati satu kesepakatan kelas adalah Disepakati. oke, tindakan Ando untuk kedepannya bagaimana? Ini langkah-langkahnya Bapak Ibu ya. Ini terpidana. Langkah kedepannya bagaimana? Anakku sayang, anakku cinta, harus ada pendekatan. Langkah kedepannya bagaimana? Memanggil nama teman dengan secara sopan itu. Oke, berarti mulai hari ini menyebutkan nama teman dengan sopan. Oke, terima kasih Mister Ando. Mudah-mudahan kesempatan kelas itu diingat lagi ya. Nah, kira-kira itulah contoh Bapak Ibu ya, bagaimana kita membuat kesepakatan kelas itu dan ada efeknya dengan segitiga restitusi. Jadi anak-anak itu tidak pernah kita berikan denda. Jujur ya, dari dulu saya tidak menyukai namanya denda. Sebelum saya masuk ini juga, saya tidak menyukai nama denda karena bagi saya denda itu tidak memberikan efek jerah pada anak-anak. Karena mereka belum bekerja. Untuk mendapatkan uang mungkin mereka akan melakukan kebohongan-kebohongan kecil dari orang tuanya. Akhirnya kebohongan kecil itu menjadikan kebohongan yang besar. Ada nggak korban-korban diri kita? Ada nggak korban-korban diri kita? Ada. Yang kedua, hukuman. Saya pernah memberikan hukuman kepada anak didik. Ternyata pengaruhnya sangat luar biasa, menjadikan anak itu trauma. Karena saya pelakunya. Ternyata untuk menghukum anak didik itu kita tidak bisa melakukan itu. Jadi posisi kita sebagai guru harus sebagai manajer pendekatan. Tidak bisa menghukum, tapi kita melakukan sebagai manajer. Manajer itu bagaimana? Kita melakukan apa? Tadi tindakan bagaimana yang kita lakukan, kalimat-kalimat seperti itu yang kita lakukan. Makanya kita sebagai guru itu sebagai manajer. Bagaimana contohnya yang saya lakukan terhadap Mister Ando? Jadi untuk budaya-budaya positif ini mungkin Bapak Ibu harus bisa lebih, kita sama-sama bekerja sama. Jadi kalau ada anak berbuat kesalahan, kita jangan melakukan hukuman ataupun dikasih. Contohnya nih anak-anak lagi melakukan pembelajaran dan dia bisa menjawab pertanyaan. Kita jangan memberikan yang namanya hadiah. Hadiah juga tidak bisa Bapak Ibu. Karena itu tidak akan memberikan efek sadar bagi anak-anak. Karena apa? Saya belajar karena ada hadiah, bukan karena kesadarannya sendiri. Saya tidak membawa buku gampang, saya membayar uang aja, denda. Ada efek jerah nggak bagi anak didik kita?
nggak ada. Tapi ketika anak-anak melakukan kesalahan, lakukan yang namanya segitiga restitusi. Dengan apa patokannya? Kesepakatan kelas. Itu dia. Jadi budaya positivity harus kita melakukan semuanya kerjasama antara guru dan semuanya agar anak-anak juga melakukan pembelajaran dengan baik. Jadi saya budaya positif itu saya mulai dari namanya kesepakatan kelas dan segitiga restitusi. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah banyak melakukan kesepakatan kelas ya. Dan nanti patokannya nanti ketika anak-anak melakukan kesalahan, kita menanyakan kesepakatan kelas yang telah kita sepakati. Jadi anak-anak tahu kesalahan apa yang telah diperbuat. Kalau belum ulang lagi, lakukan lagi hal yang sama. Anak-anak akan pasti ada perubahan. Terima kasih untuk hari ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan budaya positif, dengan kesepakatan kelas, dan segitiga restitusi kita dapat melaksanakannya di kelas. Amin. Amin. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ada namanya link address. Oke, silakan Bapak Ibu isi setelah melakukan bagaimana sih budaya positif itu di sekolah. Mungkin pernah Bapak Ibu juga pernah melakukan budaya positif ya. Mungkin melakukan pembelajaran yang sebenarnya. Mungkin itu juga budaya positif. Menghargai teman, menjadikan siswa kita sebagai sahabat, itu juga budaya positif Bapak Ibu. Bukan cuma kesepakatan kelas dan segitiga restitusi. Ada nggak? Oke, ini ya, silakan isi. Jadi nama dulu, baru jawabannya. Ini namanya dulu Pak. Ini siapa ya? Bapak Ibu ini nama dulu ya ini. Yang ya nama dulu, baru pendapat. Yang pertama, apakah siswa kita sangat antusias belajar di kelas? Apakah pembelajaran dapat berjalan dengan kondusif? Ini juga termasuk budaya positif loh Bapak Ibu. Apabila kita melakukan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, kondusif, itu juga termasuk budaya positif. Sarjana nama saya ini pendapat. Silakan Bapak Ibu. Nanti SBG kita jogging ya supaya semangat. Miss Anggi membuat kesepakatan kelas luar biasa. Miss Anggi melakukan evaluasi tiap closing kelas, mengingatkan kembali kesepakatan yang telah dibuat dan memberikan motivasi untuk berproses menjadi pribadi yang lebih baik. Luar biasa Miss Anggi, terima kasih Miss Anggi. Miss Mei, iya siswa sangat antusias ketika praktek di lab. Wow, tugas kita Miss Mei. Kemarin kita ada kolaborasi imigrasi ya, anak-anak luar biasa loh. Untuk kolaborasi juga budaya positif loh Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu tanpa menyadarinya, Bapak Ibu telah melakukan budaya positif tanpa Bapak Ibu sadari. Oke, Miss Opi ya, siswa sangat antusias apalagi kalau ada kuis. Miss Opi, akhir. Mari kita sadar Miss Opi ya, kalau ada kuis, anak-anak pada antusias semuanya. Miss Susan, pada umumnya antusias, namun ada beberapa guru yang kurang antusias, mungkin karena belum mengalami kompetensi awal sehingga mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Di samping itu ada waktu-waktu tertentu antusiasme berkurang, misalnya ketika jam pembelajaran terakhir. Benar Susan, saya pernah juga mengalaminya, apalagi pelajaran fisika dan matematika. Tapi mungkin kita merancang metode pembelajaran ya Susan ya, merancang metode pembelajaran apalagi di jam-jam terakhir. Kita membuat ice breaking supaya lebih semangat anak-anaknya dengan cara mungkin ice breakingnya permainan. Miss Susan, Miss Putri ya siswa sangat antusias ketika praktek di lab. Bentar, Miss Putri, mau yang anak ini
praktek, tapi gurunya nggak sanggup. Ya Miss Mei ya, tugas kita lebih banyak praktek Miss Mei ya. Miss Anggi, siswa sangat antusias dalam belajar. Ketika menjelang latihan, siswa berlomba untuk mengerjakan siapa yang lebih cara yang benar. Tetapi untuk siswa yang belum benar tidak fokus belajar dulu. Tapi Bapak Ibu sudah melakukan budaya positif di sekolah tanpa Bapak Ibu sadari. Luar biasa loh. Tepuk tangan dong untuk Bapak Ibu. Tanpa Bapak Ibu sadari loh. Oke, berikutnya ada lagi nggak? Ini masih beberapa loh. Ia lebih antusias praktek ketimbang teori. Nah, Miss Okta, iya siswa cukup antusias selama mengikuti pelajaran. Ini namanya bahasa Indonesia dengan Sunda ya, Miss. Nah, pelajaran untuk siswa harus menyenangkan dan ditambah game yang berkaitan dengan materi supaya dapat dipraktikkan di kehidupan sehari-hari. Boleh izin? Boleh bisa. Ada lagi? Miss Putri, Miss Mei, Miss Putri ya sangat antusias, luar biasa ya. Ada lagi, oke, yang ini kita baca dulu Miss Opi dengan cara terus mendukung setiap hobi dan kemampuan untuk anak dan terus mengingatkan jika ada yang melakukan kesalahan. Dan jika kita sebagai pendidik harus bisa menjadikan teladan bagi mereka. Miss Putri, menerapkan kesepakatan bersama dengan siswa terus dalam pembelajaran diskusi. Siswa harus banyak merespon dengan memberikan pertanyaan ke lawan diskusi, benar ya? Jadi ini kelompok membuat kesepakatan beras, memberikan kepercayaan tes awal, membuat cerdas cermat kita benar. Benar ya Mem? Iya. Iya. Miss Andi membuat kesepakatan beras dan budaya. Miss Andi luar biasa. Kasus murid apa yang pernah Bapak Ibu hadapi dan bagaimana cara Bapak Ibu menyelesaikan kasus tersebut? Ini langsung ya tadi praktek segitiga diskusi. Saya pernah melakukan kesalahan nih. Jadi banyak beberapa siswa yang dendam sama saya. Dan saya udah bertobat Bapak Ibu. Tolong Tuhan berikan kekuatan pada hamba. Sebagai guru itu memang. Oke, saya tunggu. Pertama kita selesai Bapak Ibu. Sambil makan roti nggak apa-apa. Santai. Ambil ya rotinya ya. Sambil minum. Apa? Boleh. Oh mau minum? Kasus ini siapa ya? Memanggil nama orang tua siswa tidak dengan nomor langkahnya adalah memberikan peringatan pada siswa yang bersangkutan. Nah, mungkin dengan melakukan segitiga diskusi kita bisa menyelesaikan masalah ini ya dengan cara memanggil siswa bicara berdua, kemudian melalui langkah-langkahnya kita melakukan bahwa berdoa salah itu manusiawi. Kita mengangkat anak itu supaya anak itu tidak merasa bersalah. Sejauh ini belum ada kasus, hanya kesalahan-kesalahan kecil dan masalah kebersihan badan yang masih bisa diatasi dengan memanggil anak secara personal. Mungkin nanti dari segitiga diskusi itu Bapak Ibu belum paham yang apa saya jelaskan, tapi saya akan memberikan langkah-langkahnya nanti. Kalimat-kalimatnya berupa apa untuk Bapak Ibu. Oke? Karena saya agak gugup. Oke, lagi masih berkaitan holistik. Beda. Tapi memang anak-anak kita belum semua yang kita bayarkan ya, masih bisa inilah dinasihati, dikasih perhatian. Kemarin sih saya pernah ini karena Miss Mei melapor ya, ada namanya Asek ya. Asek menyebutkan nama orang tua daripada Ruslan. Padahal itu kakak kelasnya loh. Jadi saya manggil Asek, kenapa melakukan itu? Senang aja Miss karena Ruslan nggak marah. Iya, dia nggak marah tapi dia rugi. Kamu seneng tapi ada kerugian, itu orang tuanya loh. Gimana ke depannya? Kamu masih ingat nggak kesepakatan kelas yang kita telah sepakati? Iya Miss, tentang apa nak? Tentang menghargai orang lain. Itu, jadi kesepakatan kelas itu penting loh. Untuk melakukan segitiga restitusi. Untuk kedepannya apa yang kamu lakukan? Saya akan mulai lagi nih, saya akan minta maaf sama perusahaan dan saya tidak akan mengulangi. Nah, itu langkah-langkahnya.
Dan sampai sekarang Aisyah tidak menyimpan lagi nama orang tua daripada Aisyah. Kayak nggak tahu yang di luar sana ya. Miss Putri diperlakukan kesempatan kelas pada saat melakukan peraturan sesuai diingatkan kembali dengan peraturan sebelumnya. Jika masih melanggar maka akan diberikan peringatan dalam bentuk surat kesempatan agar siswa bertanggung jawab. Konsekuensinya ya Miss Putri ya, dari perbuatan itu kita bisa melakukan konsekuensi apa? Gitu dia. Siswa mengucapkan kata kotor dengan mahasiswa tersebut bicara 4 kata. Wow, luar biasa ya. Mengulangi kesalahannya memaksa siswa agar berubah keputusan sendiri untuk tidak mengulangnya lagi. Oke, belum ada kasus. Oke, udah ya Bapak Ibu ya, luar biasa ya. Dan dari kesimpulan yang kita bahas hari ini, Bapak Ibu adalah pelaku budaya positif di sekolah tanpa Bapak Ibu sadari. Tepuk tangan dong. Ini ya, karena kita ingin bawa bisa untuk Bapak Ibu ya. Hari ini kita selesai. Kita breaking dulu. Oke. Cikini ke Gondang ya masih ingat? Masih dong. Iya benar. Saya begini karena dia. Ya sebentar ya. Sebentar ya. Yuk. Jangan dulu. Jangan dulu ini ya. Ini untuk Bapak Ibu. Cikini ke Gondang dia. Oh iya. 1, 2, 3, 4. Oke? Ini baru Ini. nama kayak begini aja. Berapa kali? Sebentar ya. Tiga, empat, udah ya. Saya ambil teleponnya. Coba lah kau rekam satu-satu. Dan kita ini